Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semua kelas 8 masih bersama kami di sini di Spikom TV dan Radio, channel siaran radio komunikasi digital SMP Pokok Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya dan unggul di bidang komputer. Sudah hadir di samping kiri saya Bapak Fahrizal, Sarjana Sosial ya Pak ya. Pak Fahrizal ini seperti yang kita sudah ketahui adalah mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 8. Sudah tidak asing lagi bagi kalian. Jadi siapkan saja dulu alat tulisnya. Apa yang harus dicatat, apa yang harus diresume, apa yang harus didengarkan, semua simak baik-baik. Kemudian bagi teman-teman semua yang belum nge-share link radio ini, silahkan kasih tahu atau beritahu teman-temannya supaya mengikuti materi di siang hari ini, karena ini adalah materi untuk pas ganjil ya Pak ya, nanti insya Allah dilaksanakan tanggal 2 Desember 2020. Masih bersama Purwa di sini. Selamat datang Pak Fahrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fahrizal, materi kali ini yang disampaikan itu adalah integritas sosial ya Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi kita sangat penasaran sekali nih. Mungkin para siswa juga sangat ingin tahu sekali tentang apa sih yang disebut dengan integrasi sosial itu Pak. Barangkali si Bapak bisa menjelaskan secara jelas dan terperinci. Mangga. Terima kasih waktunya Pak Purwa. Mangga. Ganteng. Alhamdulillah. Kesambar petir Pak. Hilang. Nah, ini materi ini adalah materi terakhir ya di bab kedua. Jadi di semester ini adalah ada 2 bab ya. Jadi yang pertama itu tentang ASEAN. Ini bab pertama ASEAN Pak. Oh, ASEAN. Dari mulai latar belakang, organisasi ASEAN, wilayah negara ASEAN, kerjasama ASEAN sampai pengaruhnya. Nah, yang sekarang dirinya mungkin Pak ya. Macamnya. Itu udah dibahas pada saat 3 bulan pertama. 3 bulan pertama pada saat tahun ajaran berlangsung. Nah, sekarang di bab kedua ini akan akan berbicara masalah pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, materi yang pertama pernah Bapak share di grup tentang mobilitas. Selesai. Lalu yang kedua pluralitas, yang ketiganya adalah konflik sosial. Kemarin tuh pada saat di learning Bapak udah masukin materi dokumen ya. Materi dokumen untuk dibaca mungkin Pak ya, untuk diresume tentang konflik sosial. Nah, sekarang adalah materi terakhir tentang integritas sosial. Nah, gitu ya. Oke deh. Mangga Pak. Maka untuk adik semua yang di rumah, silakan dipersiapkan alat tulisnya mangga, mau direkam mangga ataupun mau didengarkan juga jadi masalah, silakan. Ya. Kita semoga penjelasan Bapak pada saat ini bisa dimengerti, ya bisa dipahami supaya nanti pada saat pas nanti kalian bisa mengisi soal dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan bisa mendapatkan nilai yang membanggakan, memuaskan. Ya, betul. Jadi ini untuk pengertian daripada integrasi sosial. Integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, jadi yang berbeda disatukan tuh, jadi bersatu semuanya. Nah, adapun unsur-unsur yang berbeda di masyarakat itu diantaranya adalah satu, dari mulai ras. Ras itu adalah semacam suku bangsa ya. Suku bangsa. Nah, di Indonesia kan banyak suku bangsa tuh. Betul, mulai terbanyak di dunia bahkan. Suku Batak, suku dari Sunda, Aceh segala macam banyak sekali. Iya, betul. Terbanyak bahkan di dunia Pak ya. Yang kedua etnis, betul. Keturunan itu bisa kita lihat kalau di Indonesia yang kita lihat keturunannya dari mulai ada keturunan Tionghoa, ya, India, Arab banyak di kita itu etnis. Yang kedua etnis lah ya bangsa kita itu. Betul. Yang kedua adalah di bidang agama Pak. Agama. Jadi untuk agama di Indonesia itu yang diakui oleh pemerintah hanya 6 agama. Sekarang ini 6 agama Pak ya. Boleh disebutkan tuh Pak apa saja? Dari mulai agama Islam, lalu ada agama Kristen Protestan,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terus ada juga Konghucu ya. Konghucu sekarang diakui. Itu adalah ada 6 agama yang diakui oleh undang di Indonesia. Yang lainnya adalah bahasa. Bahasa di Indonesia itu bermacam-macam Kang ya. Oh iya, bahasa jelas. Sunda, bahasa Batak, bahasa Papua, Irian, segala macam nih. Berbeda, jadi ada bahasa daerah, juga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu ya, Iya, nomor bahasa satu. nomor satu, betul. Betul. Lalu dari kebiasaan atau budaya, ya budaya banyak sekali di kita. Ya, lalu dari mulai sistem nilai dan lainnya itu adalah semuanya adalah berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, kalau kita lihat semuanya itu bisa dilihat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, beda-beda tetapi tetap satu tujuan. Satu tujuan. Itu adalah semboyan yang mempersatukan daripada integrasi sosial itu. Itu Pak Purwo. Oh iya, berarti integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian masyarakat Betul. di Indonesia yang menjadi satu sesuai linear dengan tujuan para pendiri bangsa ini dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pak ya. Iya, betul. Nah, seperti yang kita ketahui kan bangsa Indonesia ini sangat multi etnis. Nah, unsur saranya ini juga kan sangat sensitif, Pak ya. Betul. Ya, sara ini Sangat dari sensitif sekali, suku Pak. ras, suku bangsa, etnis, dan agama, dan terutama agama ini menjadi konflik-konflik yang sangat dipolitisir ya, dan tantangan tentunya bagi kita pelajar gitu ya, khususnya pelajar kelas 8 di SMP PG, di SMP Infokom, supaya kita jangan terpengaruh ya Pak ya oleh hal-hal yang memang berita-berita hoax dan lain sebagainya. Jadi kita integrasi itu artinya integritas Pak ya. Memperlihatkan jati diri bangsa, jati diri bangsa kita sebagai bagaimana. Sebab walau bagaimana para siswa semua SMP Infokom adalah generasi penerus ya. Betul. Generasi penerus yang bisa mempertahankan bangsa ini ke depan. Itu pengertian dari integrasi sosial. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja nih Pak yang mempengaruhi atau yang terkait dengan integrasi sosial ini? Faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial itu nyatanya satu adalah faktor toleransi. Toleransi, oh jelas. Toleransi terhadap budaya yang berbeda itu pasti. Toleransi saling menghargai ya. Saling menghargai budaya yang Indonesia. Yang kedua adalah adanya sifat positif pada kebudayaan lain. Jadi harus positive thinking. Positive thinking. Budaya yang ada di Indonesia harus dianggap semuanya budaya milik bangsa, milik kita, harus kita jaga, harus kita lestarikan. Itu harus wajib Pak ya. Gitu, wajib kita. Lalu yang ketiga adalah adanya sifat terbuka dari golongan yang berkuasa. Kalau pemerintah nih, gitu kan? Bisa yang terbuka terhadap budaya-budaya Indonesia. Jangan sampai ada satu budaya dikucilkan, dikerdilkan, ditiadakan apalagi. Diskriminatif. Jadi harus diangkat semua budaya Indonesia karena kita adalah multi budaya. Harus lebih berkembang budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat adalah adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan. Nah, kesamaannya nih Pak. Kesamaan. Jadi jangan sampai kita mencari perbedaan. Usahakan kita mencari persamaan di setiap budaya-budaya bangsa di Indonesia ini khususnya. Pasti semuanya adalah intinya adalah sebagai jati diri bangsa itu budaya tersebut. Jadi keanekaragaman budaya itu dijadikan jati diri bangsa dan dianggap satu kesamaan. Untuk sebagai alat pemersatu ya, Pak ya. Betul sekali. Yang terakhir adalah adanya perkawinan campur ini. Perkawinan campur itu yang bisa mendorong budaya tersebut bisa semakin semakin multi. Contohnya kalau misalkan ada budaya dari antar suku misalkan ya Pak. India bernikah dengan bangsa Indonesia. India dia punya budaya ataupun tarian tradisional atau musik tradisional. Nikah dengan Indonesia, orang Indonesia biasanya suka dengan musik. Dia punya musik tradisional juga. Iya, betul. Dicampur duanya, akhirnya apa? Terjadilah namanya musik dangdut. Nah, dangdut itu ternyata percampuran antara mix atau campuran budaya India dengan Indonesia. Iya. Juga Melayu mungkin ya. Contoh lain Melayu mungkin ya, Melayu juga seperti itu salah satunya. Oke, yang lainnya banyak lah, masih banyak yang lain ya. Itu menjadi satu integritas ya Pak. Integritas suatu bangsa itu ternyata memang dipengaruhi oleh
lingkungan dan lain sebagainya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, jadi faktor-faktor integrasi sosial itu yang pertama adalah seperti Pak Farizal sampaikan tadi adalah toleransi. Nah, toleransi ini memang sangat utama Pak ya. Toleransi antar umat beragama, suku dan lain sebagainya. Yang kedua ini yang sangat menarik dan penting, tidak kalah penting juga positive thinking Pak ya. Jadi positive thinking juga itu kan salah satu ajaran agama kita Pak ya, yang kita percaya bahwa kita harus selalu husnuzon mungkin ya, husnuzon daripada suzon. Jadi apapun yang kita pikirkan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik gitu loh. Jadi selagi tidak merugikan kita dan lain sebagainya. Nah, positive thinking, kemudian toleransi, terbuka dari golongan yang berkuasa gitu. Jadi golongan yang berkuasa ini jangan sampai mendiskreditkan salah satu budaya yang ada, tidak tumbuh kembangkan, tidak diakui. Sebab begini Pak, saya pernah dengar bahwa ada beberapa budaya dari bangsa Indonesia, dari seni terapan Nusantara, seperti katakanlah batik, kemudian beberapa jenis tarian itu diklaim bahwa itu adalah milik dari negara tit. Nah, seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena kelengahan kita barangkali Pak ya dalam menjaga integritas bangsa dan mencintai budaya sendiri. Nah, seperti itu. Kita punya sifat mungkin kurang bangga terhadap budaya. Nah, itulah itu yang harus ditumbuh kembangkan, kebanggaan kita terhadap budaya sendiri. Nah, ini justru kendalanya, tantangan bagi kita nih, mungkin bagi Bapak atau bagi para Dewan Guru semua di seluruh Nusantara barangkali Pak ya, bahwa sekarang ini justru dengan era globalisasi dan tinggalkan. Lalu yang kedua adalah harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pasti harus dilaksanakan. Utama sekali. Lalu yang keduanya adalah satu. Nah, sekarang kan udah era globalisasi ini. Betul. Yang namanya informasi teknologi udah masuk dengan gampang sekali. Mudah sekali kita. Nah, ada satu mungkin dari pihak pemerintah harus bisa menyaring informasi tersebut. Jangan sampai info-info yang kurang baik ataupun ada media-media yang tidak baik masuk ke masyarakat, diadopsi sama masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat keteteran. Nah, kita sebagai orang tua punya anak seperti itu, anak kita terjerumus ke hal yang seperti itu. Ya, itulah salah satunya akibat daripada globalisasi tersebut ya. Pertama, landasan utama adalah agama ya pasti ya. Yang kedua tentunya peran serta orang tua dalam pengawasannya Pak ya. Pengawasan, lalu peranan lembaga-lembaga terkait, pemerintah juga dalam hal ini turut berperan penting ya Pak ya untuk mengawasi ini dalam rangka menjaga integritas kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya budaya, ragam budaya dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali nih Pak. Nah, kemudian ini saya membaca dari integrasi sosial itu ada proses integritasnya Pak gitu Pak. Iya, seperti bagaimana itu Pak? Nah, sebelum ke proses kita stay dulu ya di syaratnya ya. Nah, ada syaratnya, syarat terjadinya integrasi sosial. Ada syarat integrasi. Satu adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi atau satu sama lain untuk kebutuhan mereka, jadi saling mengisi. Yang keduanya ya, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma tersebut. Jadi kalau ada norma ataupun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat harus bisa sepakat apakah ini diterima atau tidak gitu. Kalau tidak, ya udah nggak usah diterapkan di kita gitu, karena tidak sesuai. Karena masih banyak contoh-contohnya Pak. Lalu yang ketiga adalah nilai dan norma itu berlaku cukup lama dan dijadikan secara konsisten. Jadi norma tersebut berlaku di masyarakat sudah lama sekali pakai gitu kan. Contohnya gini deh, kalau di kita sebagai orang Islam, kalau ada misalnya ada yang sunatin, pasti malam-malamnya ada mengadakan Pak? Syukuran atau doa lah ya, doa untuk minta keselamatan. Itu adalah
adalah salah satu nilai atau norma yang biasa kita laksanakan di masyarakat. Itu baik tidak? Pasti baik. Ya pasti baik, yang namanya Masyarakat. berdoa kan baik ya Pak ya. Jadi kita tidak bicara bid'ah atau bukan, tapi ini adalah selagi itu memang bernilai baik, ya kenapa tidak kita laksanakan, atau berdoa kepada Tuhan kan sesuatu hal yang baik. Yang baik. Betul. Itu salah satunya. Oke, jadi saya ulang nih Pak, syarat integritas atau integrasi itu sebelum masuk ke proses adalah anggota masyarakat harus saling mengisi Pak ya, Betul. harus saling mengisi, harus saling toleransi ya, toleransi yang tinggi lah paling tidak seperti itu ya, mengakui satu sama lain dan lain sebagainya. Nah kemudian masyarakat juga memiliki kesepakatan bersama, ini ada budaya musyawarah untuk mufakat gitu mungkin Pak ya, larinya ke sana. Betul. Saling mengakui bahwa kan di Islam juga diajarkan lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi agamamu agamaku paling tidak kalau dibawa ke sana mungkin arahnya ke sana. Iya. Jadi selagi mereka tidak mengganggu kita, mengganggu akidah kita tidak dirugikan, kenapa kita harus merugikan mereka? Nah mungkin gitu ya, karena jadi ya saling menghargailah di situ. Lalu konsisten terhadap sebab kita ketahui Pak Rizal ya bahwa di dunia ini barangkali ada 3 hukum yang mengikat. Yang pertama hukum Tuhan, hukum Allah ya, itu mah sebagai prima causa ya, mutlak, absolut. Nah, kemudian ada hukum negara. Ya, Nah, terakhir yang mengikat adalah hukum adat. Mungkin yang dimaksud itu hukum adat Pak ya, yang harus dilaksanakan konsisten dan disepakati secara bersama dan terus menerus begitu. Ya, adat istiadat begitu yang memang diakui. Nah itu integrasinya seperti itu, seperti hukum adat antar suku Padang dengan hukum adat Sunda biasanya berbeda, tapi ya biarkan saja seperti itu karena yang memang adat istiadat dan kebiasaannya memang seperti itu. Tapi biarlah itu menjadi satu integrasi mereka gitu masing-masing ya, harus kita juga akui, dan yaitu positive thinking saja kita Mas. Oke, menarik para siswa. Nah itu tadi beberapa penjelasan dari Pak Rizal. Lalu bagaimana nih Pak? Kita masuk ke proses atau bagaimana nih proses integrasi sosial itu seperti bagaimana Pak? Nah, sebetulnya kalau proses itu banyak jenisnya, tapi saya akan angkat 2 saja lah. Proses ya. Yang pertama adalah asimilasi ya. Asimilasi itu adalah bertemu 2 budaya atau lebih yang saling mempengaruhi ya, sehingga memunculkan budaya baru dengan meninggalkan sifat aslinya. Nah, yang tadi saya bilang, budaya musik dangdut itu bukan budaya kita, tapi adalah percampuran dari India dan India dan budaya tradisional kita. Iya. Yang menghasilkan Indonesia lah ya, etnis Melayu gitu. Yang menghasilkan musik dangdut tersebut. Lalu yang kedua adalah contohnya zina atau pranikah atau pacaran. Itu pacaran bukan budaya kita, bukan budaya orang. Bukan. Itu adalah adopsi dari luar. Gitu ya. Pacaran itu sebetulnya adopsi dari luar. Nah, ini menarik nih. Sebentar Pak. Pacaran itu adalah adopsi atau bukan budaya asli Indonesia seperti itu, tapi adopsi dari budaya Barat yang dilegalkan. Terlebih dengan adaannya acara Valentine Day dan sebagainya. Iya. Itu dari mana? Dari percampuran nikah tadi Pak. Nikah campuran itu. Akhirnya berkembang budaya mereka bercampur dengan kita, menghasilkan itu pacaran tersebut. Mohon maaf, pacaran tersebut sudah berkembang di kita udah lama ya. Iya Pak, malah pacaran itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah gitu. Yang saat ini sudah seperti hal yang lumrah padahal kayak. Kalau di Islam itu kan ada istilahnya apa ya? Ta'aruf ya. Ta'aruf. Jadi halal dulu baru pacaran. Pacaran dulu baru pacaran, sekarang dibalik. Masya Allah. Jadi prosesnya itu integritasnya. Ada lagi satu yang paling menarik. Kalau kita sering jalan-jalan di daerah pantai, itu banyak sekali warga Indonesia yang memakai pakaian bikini. Itu sebetulnya bikini itu buatan dari mana? Barat. Orang Barat main ke Bali di pinggir pantai pakai bikini. Kita lihat, kok mereka pakai bikini bagus ya? Ditiru. Mereka pakai bikini bukan kenapa? Di sana panas.
Gitu, kalau mereka pakai baju yang tebal-tebal pasti wah nggak enak badannya kan, makanya pakai bikini mereka. Nah, jadi timbul pertanyaan, ini zaman modern apa zaman prasejarah? Dulu kan kalau zaman prasejarah betul minim pakaiannya. Sekarang zaman modern kok kembali ke mini begitu, bagaimana? Oke, jadi prosesnya itu adalah asimilasi ya. Jadi mix antara perpaduan pernikahan campuran atau dari pernikahan campuran itu atau pergaulan yang lintas ras suku dan lain sebagainya, kemudian menghasilkan satu budaya yang baru seperti contohlah dalam hal seni itu musik dangdut. Musik dangdut itu sebetulnya bukan musik asli khas Indonesia Pak ya. Musik asli khas Indonesia itu adalah keroncong sebetulnya Pak. Keroncong sebetulnya mah musik asli khas Indonesia. Banyak orang bilang dangdut katanya. Nah, dangdut Melayu itu dangdut yang mix dengan India, itu dangdut yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi tertentu seperti Haji Rhoma Irama dan lain sebagainya. Terus ya yang kedua nih yang sangat rentan dan sangat menjadi tanda kutip sekali bagi para siswa adalah zina atau pacaran. Ya sebabkan ada dalilnya ya di dalam Quran, jangan sekali-kali mendekati zina, mendekatinya saja jangan begitu, apalagi melakukannya. Nah, ini akibat daripada ya tadi nikah campuran itu barangkali, bahkan ada istilahnya, mohon maaf gitu ya, ini juga untuk pembelajaran saya sampaikan saja, kumpul kebo seperti itu, kumpul sapi seperti itu. Tapi ironisnya Pak begini, ada sebuah lagu yang mengadopsi juga dari kebudayaan luar, seperti one night standing di luar kan ada istilah seperti itu. Dinyanyikan oleh salah satu artis kita yang cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, buatku melayang Pak, itu padahal lirik-liriknya padahal itu tidak baik Pak. Sebetulnya itu adopsi daripada kebiasaan atau budaya luar negeri yang katakanlah blind date, kencan buta atau cinta satu malam dan seperti itu. Nah, hal seperti itu ya mohon dukungan dari orang tua juga agar menjaga putra-putri kita tetap terjaga akidahnya dan lain sebagainya. Nah, ini prosesnya nih, proses perubahannya mungkin ya Pak ya, perubahan yang terjadinya. Dan yang terakhir itu adalah budaya-budaya yang dari luar, yang kalau yang baik sih ya silakan ambil ya Pak ya. Sebetulnya kalau budaya-budaya yang kurang baik seperti penggunaan pakaian-pakaian yang terlalu memaksakan gitu, pantas di luar negeri mah, kalau dipakai di kita nggak pantas mah ya ternaon gitu barangkali Pak ya. Iya betul. Terus apalagi Pak yang bisa disampaikan atau pesan-pesan khusus kepada para siswa kelas 8? Oh ya, sebelumnya ini jika kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan WhatsApp langsung ke Pak Rizal, Sarjana Sosial. Lalu yang tertinggal di mendengarkan siaran radio ini, nanti di minggu depan insya Allah akan muncul di siaran channel YouTube kita Pak, di Spikom TV. Maka Pak Farizal ada hal-hal lain yang sebagai penutup di pertemuan hari ini kepada para siswa kelas 8. Iya, tambahan satu lagi ya. Iya, mangga. Jadi proses integrasi itu ada dua ya, masih banyak. Oh, masih banyak. Jadi satu asimilasi, yang kedua adalah akulturasi ya. Oh, akulturasi itu adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat aslinya. Jadi kita mengadopsi budaya asing yang bagus, tapi tanpa meninggalkan budaya asli kita. Contohnya adalah pembuatan makam Pak, makam seni berbusana ya Indonesia. Itu kan tiap budaya punya pakaian masing-masing ya, pakaian masing-masing itu tidak kita buang, tetapi kita pertahankan. Lalu ada juga tentang seni rupa ya, seni rupa itu sama juga, ada yang adopsi dari luar juga. Jadi dua-duanya saling melengkapi gitu Pak. Lalu ada juga tentang aksara, sastra, budaya atau seni-seni dan yang lainnya lah itu. Jadi akulturasi itu proses Pak ya? Proses.
bertemunya dua budaya budaya tanpa meninggalkan budaya aslinya. budaya aslinya. Betul. Bapak ya, semoga walaupun kalian belajar di rumah tanpa bertemu dengan guru kalian ya, kalian harus tetap semangat, harus tetap menunjukkan prestasi yang gemilang buat orang tua, buat diri kita juga sendiri. Lalu jangan lupa setiap hari usahakan selalu menjaga kesehatan ya, harus bisa mengutamakan kepentingan daripada hak kita gitu kan. Jadi usahakan jangan sampai lupa melaksanakan ibadah setiap harinya ya. Betul, Aku Pak. sama orang tua karena Betul. apa? Ridho Allah, dia ridho orang tua kita. Betul. Gitu ya. Ada di lagu dangdut Keramat. Ada. Itu kalau masalah materi-materi pelajaran itu is oke lah. Masih bisa kita cari di di tempat yang lain. Sumber-sumber Kamu bisa lain, mencari ya. sumbernya dengan cara cari di bawah misalnya nanya di Ya. YouTube segala macam, atau buka buku, buka majalah segala macam bisa. Itu Asal ada kemauan dan niat. punya kemauan dan niat gitu kan. Yang berarti sekarang mah jaga dulu kesehatan, karena kita tahu sekarang wabahnya wabah COVID belum selesai ya, Belum tuntas, bilang ya. belum tuntas masih ada di kita harus bisa menjaga hal tersebut. Jangan sampai kita yang di rumah saat-saatnya di rumah ternyata tetap aja gitu ya. Iya betul. Jadi yang Mungkin- utama mah begitu ya Pak Farizal. Tetap semangat, tetap optimis ya Pak ya. Senantiasa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pandemi yang melanda dunia ini segera berakhir. Dan insya Allah mudah-mudahan dari pemerintah juga sudah ada wacana katanya Pak Desember sekarang mau ada uji coba masuk sekolah, tapi ya mudah-mudahan saja bisa terrealisasi karena kita juga sudah rindu kepada kalian ya, kalian juga mungkin sudah rindu menggunakan seragam ya Pak Farizal. Masuk Si- saya. Sampai gue seragam. pakai seragam ya, kebanggaan melatih kepramukaan juga Nah, aktif itu. di kepramukaan luar Iya. biasa. Saya Ya, pengen mangga nyapa Pak. dulu. Untuk anggota pramuka Kesatria Pajajaran, Bapak udah memberikan materi ya di grup WA. Silakan kalian buka grupnya, kerjakan materinya di situ. Materinya itu di minggu sekarang kalian membuat mini pioneering berupa tandu ya dari bahan-bahan yang udah Bapak sampaikan di grup itu. Silakan dikerjakan, nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke sekolah ya. Nanti di hari yang lain kita akan latihan bersama di sekolah di sini. Mungkin waktunya hanya 2 kali dalam sebulan gitu, setiap hari Sabtu atau hari Selasa. Oke, ya, tolong simak baik-baik karena dari pengumuman dari kepramukaan Pak Rizal tadi juga pelajari tentang materi yang tadi tentang integrasi sosial. Silakan, nanti tadi ada beberapa penjelasan yang sangat luar biasa sekali yang mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika memang kurang ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan WhatsApp atau japri langsung ke Pak Rizal. Ya, demikian, tetap semangat. Terima kasih atas terima kasih atas mendengarkan materi ini. Silahkan nanti lihat di channel YouTube kita di Spikom TV di minggu depan segera di launching. Terima kasih sekali Pak Farizal sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.